Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan bagi kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita yang tertulis dalam Filipi pasal 1 ayat 21, demikian firman Tuhan, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini adalah ungkapan dari Paulus. Ini adalah buah ungkapan kecintaan Paulus, ketaatan Paulus kepada Kristus. Ya, apapun yang terjadi dalam kehidupan dia, ketika dia bersama dengan Tuhan Yesus, itu adalah keuntungan bagi dia. Ya, hidup di dunia ini, ketika dia hidup di dalam Yesus, itu adalah merupakan sukacita bagi dia. Kenapa saudara yang terkasih? Karena Paulus benar-benar memahami apa arti daripada hidup di dalam Kristus. Ya. Maka ketika Paulus menulis surat Filipi ini, dia berada di dalam penjara pada saat itu, tapi dia masih mampu memberikan ungkapan, memberikan motivasi kepada jemaat Filipi agar mereka tetap percaya kepada Kristus walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi. Maka ketika jemaat itu cinta kepada Yesus, maka apapun yang terjadi, pasti mereka akan tetap percaya dan hidup di dalam Kristus. Maka saudara yang terkasih, ya kita mungkin sering mengingat ataupun mungkin kita sudah mengetahui, ya ketika kita sangat menyayangi seorang, apapun juga akan rela kita lakukan, bahkan nyawa kita sendiri. Ya, maka ini yang dirasakan oleh Paulus, yang diungkapkan oleh Paulus, karena Paulus begitu mencintai Yesus dalam kehidupannya, sehingga hidupnya pun dia pertaruhkan kepada Yesus. Itu adalah merupakan bukti loyalitas, yaitu adalah bukti daripada totalitas Paulus untuk mengikut Yesus dan percaya kepada Yesus. Maka apapun yang dia hadapi dalam kehidupannya, dia tidak merasakan suatu ketakutan dan kekhawatiran. Maka saudara yang terkasih, mari, karena bagiku hidup adalah Kristus, ya, maka Kristus itu adalah kehidupan Paulus, dan hidup Paulus dipersembahkan untuk melayani Kristus. Maka ketika dia hidup di dalam Kristus dan Kristus adalah kehidupan bagi dia, maka itu memotivasi dia untuk berbuah, untuk melakukan kebaikan, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupannya. Maka saudara yang terkasih, mari, ketika kita hidup dalam Kristus di dunia ini, maka kesukaan kita adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Kesukaan kita adalah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ya, seperti apa yang dikatakan dalam ayat 22, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ya, maka kita harus memberikan buah pertobatan itu. Kita harus memberikan buah iman percaya kita di tengah-tengah dunia ini, sehingga dunia ini juga percaya dan hidup di dalam
Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari kekuatan cinta yang dimiliki oleh Paulus membuat dia memberikan apapun dalam kehidupannya, bahkan nyawanya sendiri, untuk tetap melayani Kristus di dalam kehidupan dia. Maka saudara yang terkasih, mari kadar cinta kita kepada Yesus, kadar iman kita kepada Yesus itu terlihat dari apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Maka saudara, surat ini memusatkan perhatian pada Kristus Yesus sebagai tujuan hidup dan berpengharapan ataupun pengharapan orang percaya akan kehidupan yang kekal. Maka saudara yang terkasih, maka ini yang dikatakan Paulus. Maka kematian pun adalah merupakan keuntungan bagi Paulus. Karena apa? Karena di dalam kematian, di dalam iman percaya kepada Yesus, itu akan membawa dia kepada kekekalan hidup. Itu akan membawa dia kepada sukacita yang luar biasa. Maka saudara yang terkasih, mari jika hidup kita adalah hidup yang memberi buah, maka kematian itu adalah menjadi keuntungan. Sebaliknya, jika hidup kita hanya sekedar hidup tanpa arti, maka itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Maka saudara yang terkasih, mari kita harus memiliki kehidupan yang hidup di dalam Kristus. Dan kehidupan kita adalah Kristus. Arti hidup yang dapat dipahami adalah hidup yang bermakna, hidup yang memiliki esensi, hidup yang senantiasa berusaha memiliki karakter seperti Kristus. Maka ayat 21 ini menegaskan kepada kita, merupakan perkataan Paulus yang menunjukkan komitmen Paulus yang menyatakan totalitas dan tujuan dalam pelayanan, pemberitaan Injil dan misi keselamatan. Seluruh kehidupan Paulus berpusat kepada Kristus. Perkataan Paulus mengenai mati adalah keuntungan tidak semata-mata berbicara tentang kematian, tapi lebih kepada esensi hidup setelah kematian di dalam Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari memang ini realita kehidupan yang tidak bisa kita elakkan, yaitu kematian. Soal waktu, cepat atau lambat, mau tidak mau, itu rahasia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa kita hindari dalam kehidupan kita. Tapi jangan takut. Ketika kita hidup dalam Kristus, maka yakin dan percaya, walaupun kematian menimpa kita, mengakhiri hidup kita, maka kita akan dibangkitkan dan tetap hidup bersama dengan Kristus. Bukan lagi di dalam ketidakkekalan yang ada di dunia ini, tapi sampai hidup bersama di dalam kekekalan yang telah Tuhan sediakan bagi setiap orang percaya. Maka saudara yang terkasih, mari, kenapa Paulus menyebut kematian itu adalah keuntungan? Yang pertama, karena kita akan hidup kekal bersama Kristus dan mengalami perjumpaan bersama Yesus di surga yang kekal. Maka begitu indahnya hidup bersama dengan Kristus di dunia ini. Dan begitu lebih indahnya ketika kita hidup bersama dengan Kristus di dalam kekekalan. Maka saudara yang terkasih, inilah alasan Paulus. Yang kedua adalah mengalami perpindahan dari kehidupan yang fana ke kehidupan yang kekal. Kita tahu kehidupan di dunia ini banyak tantangan. Kita tahu kehidupan di dunia ini begitu banyak pergumulan. Alangkah indahnya, alangkah penuh sukacitanya ketika kita meninggalkan kehidupan yang fana ini kepada kehidupan yang kekal, di mana tidak ada lagi pergumulan, tidak ada lagi tangisan, tidak ada lagi tantangan. Yang ada hanyalah sukacita, damai sejahtera di dalam kekekalan. Maka saudara yang terkasih, mari, tujuan hidup kita bukan hanya hidup di dunia ini. Tujuan hidup kita bukan hanya memenuhi
keinginan kita di dunia ini, tapi tujuan hidup kita sesungguhnya adalah kehidupan yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Karena apa? Karena hidup dunia ini hanyalah merupakan proses, ya, proses untuk kehidupan yang akan datang. Maka saudara terkasih, mari kualitas hidup kita di dunia ini ditentukan oleh kedekatan kita dengan Tuhan. Maka saudara yang terkasih, mari ya tunjukkanlah hidup yang berkualitas. Ya, tunjukkanlah hidup yang berarti dalam kehidupan kita. Bagaimana hidup kita agar berkualitas? Yaitu ketika kita memiliki kedekatan kepada Tuhan. Maka ini yang ditunjukkan oleh Paulus. Hidupnya betul-betul berkualitas. Hidupnya betul-betul yang memiliki esensi, ya, totalitas untuk selalu yang melayani Kristus, percaya kepada Kristus di dalam segala kehidupannya. Maka dia tidak takut walaupun dia terpenjara, walaupun dia banyak mengalami tantangan, ya itu hanyalah dianggap adalah proses untuk menuju kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus. Dan yang ketiga, ya, apa membuat ya kematian itu adalah merupakan keuntungan bagi Paulus? Ya, apa yang sudah Paulus tabur akan ia terima, yaitu mahkota kehidupan. Maka ini adalah tujuan daripada Paulus. Ya, bukan ya kesenangan dunia ini tujuan daripada Paulus. Maka walaupun dia tidak merasa senang dalam dunia ini, walaupun banyak tantangan pergumulan yang dia hadapi dalam dunia ini, tapi karena tujuan hidupnya adalah kehidupan yang kekal, kesenangan yang kekal, maka itu tidak mempengaruhi, mengurangi semangatnya untuk terus hidup dalam Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari ya jelas apa yang akan kita tuai nanti itu adalah apa yang kita tanam sekarang. Maka saudara yang terkasih, mari apa yang akan kita inginkan, apa yang akan kita tuai. Mahkota kehidupankah atau kematian yang kekalkah? Maka itu ditentukan dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka saudara yang terkasih, mari ya dalam kehidupan kita tetaplah tunjukkan kita hidup di dalam Kristus. Maka firman Tuhan ini dapat dipahami sebagai tindakan, sikap dan prinsip Paulus ya menilai makna kehidupan dan kematian di dalam Kristus. Dia tahu benar apa itu kehidupan di dalam Kristus. Dia pahami benar apa itu kematian di dalam Kristus. Maka saudara yang terkasih, kehidupan di dalam Kristus bukanlah kehidupan yang menakutkan, dan kematian di dalam Kristus bukanlah kematian yang menakutkan. Tapi hidup atau kehidupan dalam Kristus itu adalah kehidupan yang penuh dengan sukacita. Dan kematian di dalam Kristus juga itu adalah merupakan sukacita yang luar biasa. Maka pahamilah apa itu kehidupan di dalam Kristus dan kematian dalam Kristus. Maka itu akan menjadi ya suatu sukacita dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen kita harus dapat memahami makna kehidupan dan kematian dalam Kristus, yaitu memaknai kehidupan dengan menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Maka saudara yang terkasih, Allah memiliki tujuan ya untuk melahirkan kita di dunia ini. Allah memiliki tujuan kita dipilih menjadi orang yang percaya kepada Dia di dunia ini. Maka saudara, mari ya kita harus memaknai kehidupan dengan menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak dan tujuan Allah. Kehidupan kita berpusat kepada Kristus ya. Maksudnya seluruh kehidupan kita didasarkan kepada karakter Kristus, sehingga kita dapat menghasilkan buah pertobatan, perbuatan baik dan kebenaran. Maka saudara yang terkasih,
Mari, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita jangan pernah takut. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita bukanlah itu alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan inilah motivasi yang disampaikan oleh Paulus kepada kita dan disampaikan Paulus pada jemaat Filipi pada saat itu. Walaupun banyak tantangan yang mereka hadapi, bercerminlah kepada Paulus. Paulus juga mengalami banyak tantangan karena Kristus. Tapi dia tahu apa arti hidup dalam Kristus. Dan dia tahu apa arti mati dalam Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari. Apapun proses kehidupan yang kita alami pada saat ini, mari hadapi bersama dengan Kristus. Mari kita jalani bersama dengan Kristus. Maka yakin dan percaya, itu akan menjadi sukacita kita. Dan itu akan membawa kita tetap berpengharapan dan tetap bersukacita di tengah-tengah badai yang kita alami di dalam kehidupan kita pada saat ini. Maka saudara yang terkasih, mari bangkitlah, berjalanilah kehidupan ini bersama dengan Tuhan Yesus. Maka saudara yang terkasih, jangan pernah bermimpi bersama dengan Yesus Kristus kelak atau nanti, kalau sekarang pun kita tidak hidup bersama dengan Kristus. Itu harus kita ingat. Kalau di dunia ini pun kita tidak hidup di dalam Kristus, bagaimana kita nanti setelah kita lepas daripada dunia ini, setelah kita meninggalkan dunia ini, pasti kita pun tidak akan bersama dengan Kristus. Maka ketika saudara bersama dengan Kristus di dunia ini, maka yakin dan percaya kelak pun saudara akan bersama dengan Kristus. Maka saudara yang terkasih, mari, itu adalah impian, itu adalah harapan kita. Dan harapan Tuhan juga agar di dunia ini pun kita bersama dengan Tuhan, dan nanti pun pasti kita bersama dengan Tuhan. Mari bersama-sama kita menjalani kehidupan ini, kehidupan yang hidup di dalam Kristus, sehingga itu akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Salam.